Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pasar, jangankan lurah, jangankan gubernur, jangankan bupati. Sekarang lagi-lagi dia mengatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 saja. Akhirnya sekarang kepada omongannya sendiri. Seperti itulah kita harus menjaga lisan, pandai-pandai menjaga lisan, tidak berdoa, tetapi bila diucapkan dengan tanpa dasar, apalagi bila didasari dengan emosi, maka itu menjadikan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi ada hadis tambahan, hafizahullah, Allah akan menjaga limat afdhal lisan. Rahimahullah, Allah akan mengasihi kita, menyayangi kita. Limat hafizah lisan, pada orang-orang yang pandai menjaga lisan. Kalaulah kita mengucapkan kata-kata sesuatu, apalagi kepada anak, kepada cucu, janganlah sampai keluar kata-kata seramah yang bisa menyakiti. Bahkan kata-kata itu yang kita lontarkan bisa berubah menjadi doa. Banyak contoh. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, sewaktu kecil dia berakal, wajar anak-anak kecil. Tetapi waktu dia membuat ibunya kesal, ibunya tidak mengatakan kata-kata kasar, tapi dia berdoa, semoga engkau akan menjadi imam masjid. Terjadi kenyataan. Jadi kalaupun kita kesal, kita marah, kita simpan. Kalaupun keluar kata-kata doa-doa terbaik, doa-doa terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita ubah sekali lagi dikatakan salamatul insan bihisnil lisan. Orang akan selamat hidup di dunia dan akhirat kalau dia pandai menjaga lisannya. Banyak orang binasa, banyak orang sengsara hanya karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Orang telah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain, dia akan menjadi binasa. Maka terjadi pertumpahan darah. Itulah pentingnya kita menjaga lisan supaya tidak kebablasan. Benar kata hadis, kita akan disayangi Allah kalau kita pandai menjaga lisannya. Lidah memang tidak bertulang, tapi kalau kita luka karena lisan, karena lidah, itu tidak ada obatnya. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau luka di tangan karena pedang, masihlah ada harapan sembuh. Tapi kalau luka karena lisan, kalau luka karena lidah, kemana obat hendak dicari, kemana obat hendak dicari. Maka itu kita pandai-pandailah menjaga lisan kita, karena ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita dikasihi, dicintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita pandai-pandai menjaga lisan. Bahkan kita bertutur kata yang baik itu merupakan pengganti sedekah. Karena semua orang mungkin tidak mampu bersedekah dengan uang, dengan harta, dengan makanan, tapi dengan bertutur kata yang baik itu juga merupakan sedekah. Sesuai dengan hadis yang saya kemukakan tadi di awal, ittaqun nar walau bisyiqqi tamar. Takutlah kamu akan siksaan neraka walau bersedekah dengan separuh biji kurma.
wa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Bila itu tidak bisa kita lakukan, tetapi dengan bertutur kata yang baik, lisan yang baik merupakan pengganti sedekah, bisa kita lakukan kepada anak kita, cucu kita, istri kita, keluarga kita. Semoga semua amalan-amalan yang kita lakukan bertutur kata yang baik bisa menjadikan kita berlindung daripada siksa api neraka. Alhamdulillah. Kalau kita bisa melakukan sedekah, kalau kita bisa melakukan tutur kata yang baik, insya Allah kita akan terbebas daripada siksa api neraka. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Katakan tadi manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Orang kalau kita lihat di tanah bawah, keluar kadang-kadang kebun binatang segala macam, itu yang membuat orang menjadi emosi. Bahkan ke ujung dunia pun dia akan mencari. Kalau orang sudah berdasarkan kehendak, kesumat yang ada adalah kebinasaan. Yang adalah kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah mempelajari Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Kalaulah kita pandai menjaga lisan, jangan sampai kita bisa menyakiti orang dengan sembarang kata-kata. Jangan sampai kita menyakiti dengan lisan kita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalaupun itu terjadi, ucapkan sumpah yang terbaik. Seperti contoh ibunya Abdurrahman As-Sudais. Waktu dia bandar, ibunya mengatakan, ya Allah, anakku, semoga nanti kau besar akan menjadi imam Masjidil Haram. Kenyataan, rupanya doa ibu, doa orang tua itu makbul, tidak terhijab daripada langit, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah ridho walidain, subhanallah bi subhanil walidain. Ridho Allah kita dapat daripada ridho orang tua. Murkanya Allah kita dapat juga dari murkanya orang tua. Kita ingin Allah tersenyum, kita ingin Allah menyayangi kita. Jagalah pintu surga. Imam Hasan Al-Basri, sewaktu orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Para jemaahnya mengatakan, wahai imam, engkau seorang kiai, ulama besar, kenapa sewaktu ibu meninggal dunia engkau menangis sejadi-jadinya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku menangis bukan karena ibuku meninggal, aku menangis bukan karena orang yang aku sayang meninggal, tetapi aku menangis karena 7 pintu surga sudah dikurangi, yaitu merawat ibunya. Merawat ibu, mengasihi orang tua, mendoakan orang tua, itu adalah salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang tua yang masih hidup, mempunyai orang tua yang masih bisa kita jadikan tata amal, karena itu merupakan salah satu kita berkhidmat mendapatkan pintu
terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma ati 'aqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bashiril Fatiha wa bi qaramatil Fatiha wa bi mu'satil Fatiha bi farizil haq wa ya kasifal gham wa ya dafi'an bala ya Allah wa ya dafi'an bala ya Rahim wa ya dafi'an bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin pada sholat maghrib Masjid At-Taqwa Permandi Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Tulis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton video ini, semoga Allah berikan keberkahan, diberikan kelancaran rezeki dan usaha, dan juga dimudahkan segala urusannya di dunia akhirat. Juga diberikan dan dimudahkan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya Allah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita baca surat Tabarok atau Al-Mulk untuk kontinuitasnya atau keistiqomahan. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا